Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Anja Chin. Hari ini saya akan bahas lebih dalam tentang kamera Canon 1DX Mark III ya. Kamera ini adalah tipe kamera DSLR yang tingkatnya paling atas, yang paling pro-nya dari Canon di tahun 2020. Tapi sebenarnya sejarahnya sudah dimulai dari tahun 2001, 19 tahun yang lalu. Jadi waktu itu Canon mengeluarkan satu kamera DSLR 1D. Nah, waktu itu resolusinya hanya 4 megapiksel dengan kecepatan foto berturut-turut 8 frame per second. Tapi waktu itu udah dikategorikan yang paling top saatnya. Nah, kemudian Canon terus-menerus meningkatkan mutu dari seri 1D ini. Dan 2012 dikeluarkan kamera Canon 1DX. Nah, ini adalah kamera yang generasi ketiganya, yang tentunya kualitasnya semakin meningkat dan ya bisa dibilang the best Canon can do ya untuk tahun 2020 ini. Jadi di video ini saya akan membahas tentang peningkatan-peningkatan dari Canon 1DX dibanding dengan generasi sebelumnya ya, yang generasi kedua. Nah, kita lihat banyak sekali peningkatannya. Kita akan ulas satu persatu ya, makanya saya udah siapkan whiteboard ini ya, untuk teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira ini adalah kesimpulannya apa aja, tapi kita akan lihat lagi apalagi yang membedakan dengan kamera yang generasi sebelumnya dan kemudian kamera yang lain. Nah, kalau kita lihat dari tabel di sini, kalau kita lihat nggak terlalu banyak berbeda, dari pixelnya tetap sama. Tapi kalau kita lihat dari kecepatan foto berturut-turutnya ada peningkatan sedikit. Jadi yang dulu 14 jadi 16. Dan di live view dia bisa jadi 20 frame per second, ini maksimum ya. Jadi tergantung dari teman-teman settingnya apa. Kalau misalnya autofocus servo itu mungkin nggak akan mencapai limit 16 frame per second, akan sedikit berkurang. Tapi ya bisa dibilang sangat cepat lah ya. Kalau 10 frame per second aja menurut saya udah cepat sekali. Nah, tapi yang menentukan di sini yang sangat berbeda itu adalah burst rate-nya. Ya, kalau yang Mark III ini dia bisa mencapai 1000 ya kalau kita foto dengan format RAW, sedangkan kalau yang sebelumnya itu 170 buffernya udah mentok. Artinya kalau kita foto berturut sampai 170 dia akan berhenti. Sedangkan yang Mark III ini sekarang kalau kita motret berturut lebih dari 1000 itu masih oke, dan ini RAW loh. Jadi sangat kuat sekali, dan itu karena di 1DX yang Mark III ini sudah mendukung kartu yang baru ya, format storage yang baru dengan transfer rate yang sangat cepat. Namanya CF Express ya, maksimum cut-nya dia read-nya itu bisa sampai hampir 2 GB per detik. Sedangkan yang sebelumnya menggunakan kartu compact flash CFast itu mentoknya di 600 MB per second ya. Jadi kalau kita lihat di kartu CF Express-nya ini ya, jadi kartu CF Express ini jangan salah, ini bukan kartu SQD yang buatan Sony. Jadi yang CF ini itu memang bentuknya sama ya, secara fisiknya sama. Jadi kalau saya punya SQD kemudian saya masukin ke 1DX ya bisa masuk, cuman nanti pas saya nyalain dia bilang kartunya nggak kompatibel. Jadi jangan salah. Dan CF Express ini adalah tipe B, jadi bukan yang tipe A. Tipe A itu agak lebih besar lagi, dan tipe C itu lebih kecil ya. Seperti kalau di SD card kan ada micro ya, ada yang lebih kecil seperti itu. Nah, apa kehebatan kartu ini? Adalah maksimum transfer speed-nya itu sangat cepat. Jadi ideal banget buat 1DX ya. Jadi karena kamera 1DX ini kan dia fokusnya untuk speed ya, performance. Jadi sangat cocok untuk kamera semacam ini. Jadi kalau kita bandingkan, kartu ini bisa maksimum hampir 2 GB per second nulisnya. Sedangkan kalau kita lihat yang kartu-kartu yang sebelumnya, compact flash misalnya, itu mentoknya di 600 MB per second. Kartu yang lebih lama mentoknya 167 MB per second. Dan kalau kita bandingkan dengan SD card, meskipun sudah UHS 2, udah bisa dibilang sangat cepat ya. Dan kartu itu nggak murah juga. Nah, itu UHS 2-nya mentoknya di 312 MB per second. Sebagian besar orang sebenarnya kalau pakai SD card yang UHS 2 sebenarnya udah cukup banget untuk foto video. Tapi kalau pakai CF Express istilahnya ya
bisa foto unlimited, hampir bisa dibilang begitu ya, karena cepat sekali dia transfer rate-nya. Dan kemudian kapasitasnya juga cukup besar ya, seperti kartu 512 GB ini bisa menampung banyak banget filenya. Ini seperti ya setengah tera, ini kan hampir seperti kayak hard disk ya, jadi dalam ukuran yang sangat kecil. Oke, kalau kita lihat dari tabel ini, kita bisa lihat kalau pakai One DX Mark III ya, didukung dengan CF Express, itu bisa foto dengan buffer yang sangat luar biasa, lebih dari 1000 gambar ya. Sedangkan kalau yang One DX Mark II itu cuma 170 gambar di RAW-nya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, yang One DX Mark II itu, kalau kita foto dengan setting 14 frame per second, itu paling 12 detik berat, udah itu kita harus berhenti dulu. Tunggu dia transfer dulu datanya, karena sudah habis tempat penyimpanan sementaranya. Dan sedangkan kalau yang One DX, kita bisa motret dengan bahkan kecepatan yang lebih tinggi, 16 frame per second, tapi kita bisa terus-menerus, dia bisa sustain lebih dari 1 menit ya, karena dia bisa, buffernya bisa tampung lebih dari 1000 foto kalau RAW ya. Kalau JPEG jauh lebih banyak lagi, mungkin ya bisa dibilang infinity lah, bisa sampai card-nya habis seperti itu. Tentunya untuk supaya menunjang kinerja kecepatan proses gambar itu tentunya perlu ada prosesor yang bagus ya. Di sini One DX Mark III ini punya prosesor baru namanya DGX X ya. DGX X ini diklaim ini lebih bagus dibanding dengan yang dual DGX 6 ya, yang sebelumnya dipakai di One DX Mark II. Jadi dia cuma pakai satu prosesor saja, dia bisa mengalahkan 2 prosesor yang generasi lama. Dan Canon itu mengklaim bahwa kualitas gambarnya itu udah meningkat dengan diimprove dengan software, dengan processing software, di mana noise itu di ISO tinggi itu bisa lebih menurun. Nanti saya akan tunjukkan kira-kira contoh foto dengan ISO tinggi. Nah, ya ini saya udah bilang tadi, DGX X ini lebih cepat dari dual DGX 6 Plus ya. Jadi lebih keren, dan kemudian DGX X ini mendukung autofocus yang sangat cepat waktu live view. Dual pixel AF ini diproses khusus oleh sebagian dari prosesor ini, jadi ada dedicated block untuk memproses dual pixel AF untuk memastikan waktu kita live view autofokusnya itu bisa cepat baik di foto maupun di video. Dan yang paling saya senang adalah DGX X ini jauh lebih hemat energi. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya menggunakan baterai yang sama, ngomong-ngomong, yaitu baterainya LPE19. Jadi dibandingkan dengan yang One DX Mark II, itu kita motret pakai jendela bidik kurang lebih 1200, kita harus cas lagi karena baterainya udah habis. Tapi kalau di One DX Mark III, karena dia lebih hemat energi prosesornya, kita bisa motret sampai 2800 foto sebelum kita harus cas lagi. Jadi ini kira-kira pas standar ya, jadi bisa lebih bisa kurang ya, bisa jadi teman-teman motret sampai 2000 udah habis, tapi ada sebagian mungkin motretnya sampai 5000 frame mungkin, ya kan, tergantung dari pemakaian juga sih. Nah ini kan signifikannya ya, apalagi kalau teman-teman pakai live view, itu di One DX Mark III ini 610 gambar ya. Sedangkan kalau yang sebelumnya itu 260 itu udah habis karena pakai dual processor, jadi menguras tenaga banget ya di One DX Mark II. Sedangkan yang Mark III itu problemnya udah solve tanpa harus mengganti baterai yang lebih besar atau yang baru. Jadi teman-teman yang dari One DX Mark II itu bisa menggunakan baterai yang sama. Jadi lebih hemat ya kalau misalnya memilih untuk upgrade seperti itu.
Nah, kalau kita ngomongin tentang sistem autofocus, untuk kamera DSLR ini ada dua sistem autofocus. Jadi yang pertama adalah modul autofocus saat kita memotret dengan jendela bidik. Itu berbeda dengan waktu kita motret dengan live view ya, dengan monitor. Jadi di sini sistem yang jendela bidik itu udah ditingkatin lagi dari One DX Mark II. Sekarang dia menggunakan sensor yang sebelah kiri ini. Dan yang kanan ini yang lama. Kalau yang lama itu kalau kita lihat dia ada array-nya itu disusun atas kayak garis horizontal dan vertikal dan diagonal seperti itu. Tapi kalau yang baru dia udah pakai teknologi yang lain lagi, yang lebih rapat menggunakan pixel. Jadi makanya kita lihat tuh dia itu bentuknya blok-blok begitu. Tapi di dalamnya sebenarnya ada pixel-pixelnya. Jadi dengan sistem AF baru ini pertama adalah kemampuannya dia bisa lebih akurat ya. Dia bisa di tempat yang gelap, EV -4, itu kondisinya bisa dibayangkan malam hari dengan bulan yang mungkin setengah bulan aja, bukan bulan purnama yang terang, tapi yang agak gelap, dia masih bisa fokus ya. Waktu kita pakai center AF point, jadi satu titik, kita masih bisa fokus. Misalnya kita foto mungkin beruang di malam hari, ya kan, di hutan, itu masih kita bisa foto. Dan juga kondisi yang sangat terang, karena ada kamera yang justru kalau keadaannya terlalu terang, silau, dia sulit untuk bisa fokus. Nah, ini kameranya bisa. Dan kemudian karena dia punya susunan baru, lebih rapat dan pixelnya lebih kecil untuk mendeteksi autofocus, maka dia udah bisa mendukung 191 titik point. Meskipun kalau kita pakai extender, jadi misalnya kita pakai extender kan otomatis lensanya itu misalnya f4 jadi f8, itu tetap bisa fokus. Di sebelum-sebelumnya itu ada kamera yang agak kesulitan. Kalau misalnya kita pakai lensa yang bukan maksimum f8, itu cuman ada beberapa titik yang aktif. Ya, jadi ini lumayan keren, dan kemudian cross type-nya 65 titik autofocus kita masih bisa gunakan. Jadi itu lumayan good news ya buat teman-teman yang suka pakai lensa yang panjang dengan extender ya. Mendukung sampai 1200 mm ya. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, jadi seperti saya bilang tadi, sistem autofocus yang baru ini kalau kita lihat lebih dekat diperbesar, ini adalah pixel-pixel yang ukuran sangat kecil, 6,4 nanometer, jadi sangat kecil sehingga akurasinya lebih bagus. Jadi kalau kita lihat dari viewfinder, jadi bentuknya seperti ini ya, titik-titiknya. Jadi ada kelemahannya, yaitu sama, semua kamera DSLR punya kelemahan seperti ini, tapi ini lebih mending daripada kamera DSLR pada umumnya. Kelemahannya itu hanya bagian tengah saja, jadi nggak sampai ujung. Jadi kalau kita mau fokus ke yang subjek yang berada di sini, dia nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus recompose, jadi recompose kalau kita mau subjeknya berada di sini. Tapi kalau subjeknya berada di tengah ya atau sepertiga ini masih bisa tercover. Nah, kalau kita lihat juga informasi di jendela bidik, kita bisa atur juga apa yang muncul atau yang enggak. Kalau yang ini semuanya muncul ya informasinya, jadi kita bisa lihat semua. Tapi kalau misalnya mau dimatiin kayak gini aja bisa. Jadi kalau yang teman-teman yang terbiasa pakai kamera DSLR tentunya familiar dengan viewfinder seperti ini. Nah, di One DX Mark III ini seperti kamera mirrorless Canon ya, jadi ada EOS R sama EOS M, dia udah mendukung dual pixel AF. Jadi dual pixel AF ini baru ya untuk ke seri One DX ini, karena yang sebelumnya itu belum ada karena prosesornya belum yang generasi terbaru. Nah, di sini dual pixel AF-nya juga udah disempurnakan lagi, ditambahin lagi fiturnya, yaitu ada face eye detection dan juga head ya, kepala. Jadi kalau misalnya kita mengunci subjek ya, jadi kita mau mengunci subjek, terus kemudian mungkin wajahnya nggak terlalu kelihatan, mungkin dia hadap samping atau hadap belakang. Jadi autofokusnya masih bisa mengenali tuh kepalanya. Baik dia misalnya dalam keadaan spot ya, misalnya dia pakai topi atau dia mungkin pakai helm, itu masih bisa mengenalinya. Jadi itu yang membantu sekali untuk teman-teman yang motret sport ya. Nah, lalu juga bisa subjek yang bergerak juga bisa diikuti dengan continuous shooting yang sampai dengan 20 frame per second, sangat cepat sekali.
Dan dia punya AF zone-nya itu karena live view dia bisa menyebar sampai keseluruhan frame dan cukup banyak sekali, 525, lebih banyak dari yang viewfinder, dan mendukung sampai telefoto lensa dengan extender sampai f11, jadi sangat sensitif sekali, jadi sangat bagus sekali. Nah kalau kita lihat dari strukturnya, zona-zona yang di live view ini sangat banyak dan mencapai hampir keseluruhan frame foto. Jadi ini menyenangkan sekali untuk teman-teman yang sudah mulai terbiasa motret dengan monitor ya, daripada pakai jendela bidik. Nah, untuk membantu untuk navigasi, itu juga ada satu inovasi yang baru dari Canon, yaitu dia menggunakan ada suatu tombol yang namanya AF on di sini. Jadi AF on itu selain untuk kita mengaktifkan autofocus kalau kita pencet, tapi dia juga sebagai smart controller istilah Canon. Jadi kalau kita sentuh, kita usap, itu kita bisa menggerakkan titik fokusnya. Jadi misalnya saat kita motret pakai jendela bidik tuh, kan titik-titiknya banyak banget nih, 191 titik ya. Jadi untuk memindahkannya itu kadang-kadang kalau satu-satu agak lama. Pakai joystick itu kan satu-satu, jadi agak sedikit lama. Jadi pakai smart controller itu tinggal usap, nanti dia akan pindah dengan kecepatan yang lebih tinggi ya. Ya, sangat tinggi malah. Kita cukup untuk mengusap sedikit, dia udah pindahnya banyak seperti itu. Ini sangat membantu kalau saya bilang ya, jadi AF on ini tidak hanya sebagai tombol aja, tapi sebagai smart control, dan jempol kita akan selalu banyak di sana. Karena kalau kita foto wildlife, foto spot, event, itu kebanyakan kita menggunakan back button focus yang AF on ini ya. Ya, jadi menarik sekali. Jadi inovasi yang menurut saya sangat membantu. Nah, teman-teman mungkin akan sedikit penasaran, kenapa Canon terus-menerus memilih 20 megapiksel? Kenapa nggak 24, 36, 40, 50? Karena banyak yang kamera-kamera pro, yang brand-brand lain, maupun dari lini EOS R misalnya, dia punya megapiksel lebih, 30, bahkan ada yang 60 megapiksel sekarang. Nah, kenapa 20 megapiksel? Alasannya memang kamera semacam ini dibuat untuk kebutuhan yang jurnalis, yang kebutuhan yang perlu kecepatan yang sangat tinggi ya untuk merekam momen. Jadi makanya dipilih 20 megapiksel. Kalau lebih tinggi mungkin akan menjadi lebih lambat ya. Jadi selain itu ada keuntungan lain, dengan piksel yang lebih dikit tapi sensornya tetap full frame, tetap penampangnya besar, itu maka noise yang di ISO tinggi itu bisa lebih terjaga ya kan. Dan kemudian dual pixel AF, terus kemudian kecepatannya lebih cepat ya. Jadi itu bisa memungkinkan dengan megapiksel yang 20 megapiksel. Dan kemudian yang penting bagi yang pengguna kamera pro ini kan transfer ya. Jadi dengan file yang lebih kecil ya, 20 megapiksel filenya kecil, jadi transfernya lebih cepat. Jadi hard disk juga gak gampang penuh dengan cepat. Jadi itu salah satu yang lebih dipentingkan daripada resolusi ya. Jadi kalau kita lihat 20 megapiksel itu bisa cetak sebesar apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau di 300 dpi, artinya kalau kita lihat dari sangat dekat hasil cetaknya itu masih sangat detail. Itu kita bisa cetak ukuran panjang 46 cm. Kalau di 200 dpi itu juga kualitasnya sangat bagus ya. Nah, kualitas cetak itu tergantung pada kualitas gambar dan juga kualitas printernya. Banyak printer yang wide format itu kalau kita cetak 200 dpi udah tajam banget ya. Nah, itu kita bisa cetak 68 kali 46 cm, kalau kita lihat dari dekat masih aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau cetak lebih dari itu gimana? 1 meter misalnya ya, tetap masih bisa sih. Cuman kalau kita lihat dari dekat mungkin agak sedikit mulai kurang detail. Jadi kalau
kita lihat dari jarak yang mungkin normal, yang sekitar 1 meter, itu masih oke. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Nah, 20 megapiksel itu sebenarnya sangat ideal untuk publikasi, misalnya untuk majalah, double spread seperti itu masih bagus banget. Atau online itu nggak perlu sampai gede banget kan megapiksel ya, mungkin istilahnya 6 megapiksel aja udah berlebih banget sebenarnya untuk keperluan online, dikonsumsi di sosial media seperti itu. Atau untuk poster masih oke sekali ya untuk dikombinasikan dengan grafik dan sebagainya. Nah, keuntungan dari 20 megapiksel yang tadi saya sempat singgung adalah ukurannya, jadi mempercepat untuk proses pemindahan. Selain itu juga untuk nggak menemuin hard disk. RAW 22 megabyte ya, lumayan. Kalau misalnya yang kamera 40 megapiksel, 50 megapiksel itu RAW image-nya itu bisa 80 megabyte, jadi 4 kali lebih besar ya. Nah, kemudian ada pilihan zero, kalau teman-teman hanya perlu RAW yang ukurannya kecil, bisa diutak-utik tapi nggak mau terlalu membebani hard disk atau kartu 13 MB. Dan kalau JPEG tentunya ada. Dan di sini yang Canon juga mengenalkan satu bentuk ya, satu format file yang baru yaitu HEIF ya, High Efficiency Image Format. Jadi ini baru. Jadi teman-teman kalau foto pakai ini, dia itu kayak HDR look, jadi cocoknya kalau misalnya untuk ditampilkan di layar monitor yang mendukung high dynamic range. Nah, kalau untuk mengubah ke JPEG juga bisa, tapi nanti pakai software ya Canon ya untuk mengubah. Keunggulan dari HEIF, dia kualitasnya lebih bagus, 10 bit HDR look, tapi dia ukurannya sama dengan yang JPEG, yang 8 bit. Jadi itu menarik sekali. Saya nggak tahu ke depannya itu HEIF itu bakal banyak digunakan di kamera lain atau enggak. Soalnya itu penting banget. Tapi kalau misalnya, karena kalau cuman Canon yang pakai HEIF ini kebetulan ya kemungkinan ya susah, nggak semua orang mau mengadopsi itu. Jadi itu yang concern saya. Di kamera Canon itu sering dijumpai low pass filter atau AA filter. Ini gunanya sebenarnya untuk menekan moire. Jadi ada pola-pola yang aneh waktu kita rekam video itu bisa hilang atau tidak ada. Nah, tapi low pass ini punya reputasi yang agak jelek ya di kalangan fotografer karena low pass filter itu mengurangi ketajaman. Nah, tapi si Canon ini di 1DX Mark III ini dia menemukan suatu low pass filter yang malah bisa mengenhance ya, bisa membuat gambar yang lebih bagus. Selain dia moire hilang, dia juga ketajamannya juga masih terjaga dan bahkan katanya warnanya itu bisa jadi lebih bagus. Jadi ini menarik sekali. Nah, kita bisa lihat nanti foto-fotonya seperti apa dan ya coba lihat aja apakah kalian setuju atau enggak. Sekilas saya lihat sih oke ya, ketajamannya masih oke banget. Nah, kemudian low pass filter ini sangat membantu di video karena moire itu susah sekali untuk kita edit, kita hilangkan di waktu kita motret video. Makanya sebenarnya Canon 1DX itu meskipun dia kamera foto ya, kamera foto profesional, tapi secara video dia nggak malu-maluin. Dia bisa rekam 4K 60p dan dia bisa rekam video RAW 5,5K. Jadi itu kualitasnya mantap banget ya, RAW. Jadi untuk kita manfaatkan misalnya video dengan RAW itu kita bisa shoot dan kemudian kita bisa editing warnanya, terang gelapnya segala macam lebih maksimal dengan menggunakan software dari Canon-nya, yaitu digital foto profesional atau DPP terkenalnya di situ. Tapi waktu kita pakai 4K, kita rekam video pakai 4K, sayangnya dual pixelnya nggak aktif. Jadi dual pixel yang ikutin face eye detection itu nggak aktif. Itu sayang sekali. Tapi kalau teman-teman yang ya istilahnya biasanya pakai manual fokus, itu jadi nggak terlalu masalah, bisa memanfaatkan ini. Nah, kemudian kalau Full HD itu tentunya dia bisa slow motion, bisa sampai 120p, nggak ada masalah. Dan kemudian dia punya digital IS. Nah, ngomong-ngomong kamera Canon ini dia tidak memiliki IBIS, tidak memiliki built-in stabilization di bodinya. Tapi jadi dia hanya mengandalkan IS. Kalau kita motretnya nggak tanpa gimbal atau apa, kita pegang doang, ada digital IS. Tapi tidak bisa diaktifkan digital IS-nya kalau kita rekam format 4K RAW ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat video RAW-nya seperti ini ya.
Jadi kalau misal kita rekam 4K UHD, dia ada sedikit crop di ujung-ujungnya, tapi hampir sama sekali nggak ada crop ya, hampir seperti itu. Jadi menurut saya kamera Canon ini mulai kasih fitur video yang lebih mantap ya daripada yang sebelumnya ya. Seri 1D ini memang terkenal dari fisiknya yang sangat kuat ya, bukan hanya dari fisik luar tapi di dalamnya juga sangat kuat sekali. Jadi pertama adalah mirror box-nya itu ya, kalau DSLR kan selalu ada mirror box, mekaniknya itu lebih diperbaiki, lebih bagus lagi. Jadi dengan mirror box yang bisa lebih versatile ya, bisa lebih fleksibel segala macam, itu memungkinkan kamera ini bisa shoot maksimum 16 frame per second, dan kemudian waktu kita motret continue shooting itu blackout time-nya itu bisa lebih singkat ya, hampir nggak ada blackout time-nya. Jadi itu satu peningkatan sedikit, cuman itu ada ya, ada di 1DX Mark III yang patut kita ngomongin. Nah, lalu weather sealing-nya ini nggak heran lagi, kamera Canon 1D itu selalu dipikirin kekokohannya. Dan juga di bagian shutter unitnya itu, mount dan shutter unit itu logam juga. Biasanya kalau misalnya yang kamera-kamera lain nggak sekuat ini ya, jadi dipakai logam supaya tahan benturan dan bisa tahan lama ya. Kalau kita profesional makanya kan kadang-kadang di zaman perang mungkin bebenturan itu kameranya nggak cepat langsung macet karena ininya kebentur ya. Jadi itu sesuatu yang nice touch ya dari Canon. Soal weather sealing-nya, ketahanan terhadap air dan debu, itu banyak seal-nya ya, segel-segelnya yang untuk mencegah. Jadi banyak di tombol-tombol layar LCD, dan kemudian di bagian baterai, bagian memory card itu semuanya seal. Jadi teman-teman nggak khawatir kalau motret di cuaca yang ekstrim seperti itu. Jadi itu semuanya memang udah ciri khasnya 1DX ya. Dan kemudian ada peningkatan yang terakhir yang mungkin banyak orang ya nggak terlalu ngeliatin atau peduli, yaitu ada peningkatan di dalam flash fotografinya. Jadi kalau kita lihat spesifikasi umumnya ini sama dengan yang kamera pada umumnya, 1/250 flashing speed, dan high sync speednya juga bisa dengan flash yang kompatibel. Karena dual pixelnya sudah bisa mengenali face and head ya, jadi kita bisa pilih head priority, face and head priority ETTL. Jadi dia akan lebih akurat waktu kita pakai flash, dia akan hitung, oh kepalanya butuh berapa cahaya, dan flashnya akan otomatis menyesuaikan cahayanya. Jadi automatic flashnya itu bisa jadi lebih akurat ya, nggak bikin stres, karena kadang-kadang kalau pakai flash kan kadang-kadang kita foto keterangan kegelapan seperti itu. Nah lalu ada pilihan ETL balance, ini saya menarik sekali buat saya, karena kalau untuk foto event itu sangat penting. Jadi di sini ada pilihan ambient priority. Ambient priority itu maksudnya kalau kita misalnya pentingkan lingkungan ya, lingkungannya harus terang, misalnya dia di cafe atau kita di luar ruangan tapi di belakangnya ada lampu-lampu gedung dan sebagainya, kita mau terang, itu makanya kita pilih ambient priority supaya waktu kita motret dengan flash itu orangnya terang tapi backgroundnya juga sangat terang gitu. Bahkan backgroundnya dipertahankan supaya terangnya sama dengan apa yang kita lihat. Nah, kalau yang standar itu biasanya di balance. Jadi biasanya orang yang kena flash itu akan terang, dan kemudian backgroundnya akan terang, tapi nggak seterang ambient priority. Dan kemudian kalau yang kita pilih flash priority, itu artinya orang yang kita kenain flash itu akan terang banget, akan oke ya. Dan kemudian backgroundnya dia nggak peduli, jadi backgroundnya kemungkinan akan jadi gelap. Jadi kita punya pilihan nih maunya kayak gimana. Nah, bayangan saya itu sangat membantu untuk event fotografi. Ya, jadi gimana pengalaman saya? Sekilas saya udah coba untuk autofokusnya, videonya, dan juga saya juga sempat motret-motret lah dengan kamera ini. Jadi kalau pengalaman saya sendiri pakai kamera ini, itu kualitas gambarnya itu cukup baik ya. Kalau saya lihat 20 megapikselnya masih tajam sekali. Tergantung lensa yang teman-teman pakai. Kebetulan saya banyak coba dengan 85 mm 1,4 ini, dan itu kualitasnya oke. Saya lihat masih sangat baik dan tajam. Dan pengalaman saya selanjutnya adalah tentang suaranya. Jadi suaranya itu cukup keras ya, cukup keras karena dia DSLR, maka ada suara flipnya itu. Dan di live view itu juga cukup keras, jadi tidak bisa
terlalu silent kalau kamera DSLR seperti ini. Dan beratnya, jadi ngomong-ngomong ini bukan kamera yang kecil, jadi ini ada kamera yang bobotnya cukup lumayan, yaitu 1,4 kilo kurang lebih dengan memory card dan baterai. Belum lensanya, jadi tambah lensa kurang lebih mungkin sekitar 2 kilo atau lebih. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pengen ringan, jelas bukan kamera ini cocoknya ya. Tapi untuk profesional, ya kamera ini oke. Karena kenapa? Karena dia udah punya integrated grip seperti ini, battery grip. Sehingga kita bisa motret dengan gaya begini dan juga begini. Kalau kita foto begini untuk potret itu lebih nggak lelah. Kalau begini-begini terus kan lama-lama pegel ya. Jadi dia ada secondary shutter di sini. Jadi kalau banyak potret, foto event, tentunya handle ini, kamera seperti ini sangat oke banget. Bisa tahan untuk jangka waktu yang sangat panjang dan kinerjanya sangat cepat. Jadi saya foto, dia respon sekali, cepat sekali, dan kemudian misalnya kalau saya mau ganti setting segala macam atau proses gambar, melihat gambar, membesarkan gambar segala macam untuk review, itu semuanya sangat responnya sangat cepat. Jadi patut dibilang kamera ini kamera yang profesional seperti itu ya. Jadi kesimpulannya saya cukup happy karena ada perusahaan seperti Canon yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dari sistem kamera DSLR-nya, terutama yang lini profesional yaitu 1DX. Nah, kalau kita lihat dari fisiknya, sepertinya mirip dengan 1DX Mark II ya. Jadi mungkin kita berpikiran, oh ini nggak ada peningkatan yang berarti. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, telah lebih jauh di dalamnya, itu banyak peningkatan-peningkatan yang cukup bisa kita apresiasi. Misalnya ada peningkatan di sistem autofocus. Jadi waktu kita motret di jendela bidik itu lebih better, lebih bagus. Dan untuk kita rekam video atau foto melalui live view itu juga sistem autofocusnya udah jauh lebih ditingkatkan. Bisa face, eye, head detection. Dan soal kinerjanya mungkin teman-teman merasa 14 ke 16 frame per second itu cuma 2 frame per second bedanya. Tapi yang perbedaan utamanya di buffernya. Jadi teman-teman selain bisa motret lebih cepat, bisa tahan lebih lama nafasnya. Jadi itu sangat penting sekali untuk motret seperti satwa liar atau spot ya. Dan tentunya peningkatan yang lain juga di kualitas foto. Jadi kalau kita lihat megapikselnya mungkin hanya 20 megapiksel sama dengan generasi sebelumnya. Tapi di sini ada inovasi oleh Canon di mana low pass filternya itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi low pass filter itu selain mengurangi moire atau warna yang aneh, fast color, tapi dia juga bisa membuat foto yang tajam dengan warna yang lebih baik untuk foto dan video. Jadi teman-teman bisa dapat output yang bagus. Oke teman-teman, mudah-mudahan info yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Info Fotografi dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman dapat info kalau ada video baru yang kita rilis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!